Hari ini kita membaca dari Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu. Dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Yesus yang terkasih, bacaan hari ini, Yesus mengkritik ahli Taurat dan orang Farisi yang dia katakan melakukan segala hal hanya untuk dilihat orang, ya, yang mengajarkan banyak hal yang berat-berat, tapi mereka sendiri tidak melakukannya, katanya. Yang memakai tali sembahyang yang lebar, jubah yang panjang, duduk di tempat terhormat dalam perjamuan, tempat terdepan di rumah ibadat, suka menerima penghormatan di pasar, suka dipanggil rabi. Ini bicara tentang seseorang yang, kalau bahasa saya sebut gila status, gitu ya. Orang yang tergolong gila dengan status, dipanggil rabi, ya kan? Dipanggil Bapa, katanya, ya, artinya dihormati, gitu. Dan bicara mengenai status ini, kok saya ingat apa yang lagi viral sekarang ini tentang seorang gubernur, gubernur Kalimantan Timur yang membeli mobil dinas harganya 8,5 miliar, ya, dari APBD, yang katanya kenapa perlu beli mobil semahal itu? Karena jalanannya rusak, perlu mobil yang bagus supaya bisa lewat. Ada yang komentari kenapa bukan jalannya yang diperbaiki ya, tapi malah beli mobil yang jelek katanya. Mobil yang bagus ya. Jadi ini yang menggambarkan bagaimana seseorang yang gila status, ya kan? Yang karena merasa dirinya pejabat, ya kan, punya hak mengatur bagaimana memakai uang rakyat, dipakailah untuk membeli mobil dinas. Tapi sebelum kita menunjuk gubernur Kalimantan Timur ini, mari kita berefleksi juga. Mungkin sedikit banyak kita juga bisa tergoda untuk gila status ini. Ada orang-orang yang beli barang, beli sesuatu supaya dilihat orang. Jam tangan yang harganya miliaran, ya. Kemudian mungkin dia tas harga ratusan juta. Pasti bukan karena fungsinya,
Ya kan, jam tangan miliaran tidak menunjukkan waktu yang berbeda dengan yang harganya ratusan ribu ya. Tapi karena supaya dilihat orang. Apakah saya mengatakan salah membeli barang mewah? Tidak. Tentu kecuali kita pakai uang rakyat ya. Kalau pakai uang sendiri tidak salah. Tidak salah, tetapi terutama dalam masa pertobatan ini, mari kita merenung kenapa kita melakukannya. Apakah demi status dilihat orang dan untuk dipuji oleh orang, bahkan mungkin dipamerkan kepada orang lain? Kalau kita demikian, berarti kita termasuk orang yang sedikit banyak gila status juga. Dan Injil hari ini secara khusus Yesus mengkritik orang yang gila status ini. Kenapa? Karena orang yang gila status ini punya bahaya, teman-teman. Kalau seseorang yang gila status adalah orang yang menggantungkan harga dirinya, menggantungkan identitas dirinya, menyamakan dirinya dengan status yang dia miliki itu. Seperti orang Farisi dan orang Taurat ini. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar katanya ya, supaya dilihat orang. Dia menyamakan dirinya dengan status yang dia sandang itu. Kita bisa juga melakukan hal yang sama. Ya. Orang yang gila status ini bahayanya apa? Pertama, akan menjadi orang-orang yang munafik. Yang penting adalah apa yang dilihat orang lain. Tidak penting apa yang dirinya perbuat. Seperti orang Farisi ini. Yang penting dilihat orang, mereka orang yang saleh. Apakah benar mereka orang yang saleh? Bagaimana hatinya, bagaimana perbuatannya, tidak penting. Yang penting adalah apa yang dilihat orang. Orang ada yang posting foto-foto keluarganya mesra, rukun di sosial media. Padahal ada luka di dalam keluarga, ada perselisihan dalam keluarga yang mereka tidak pikir perlu diselesaikan. Yang penting di luar kelihatan rukun dan mesra. Ini orang-orang yang munafik karena gila status. Kedua, orang yang gila status bisa menjadi orang yang sombong. Merasa orang lain di bawah dia karena dia punya jabatan. Dia lebih kaya, dia lebih pintar. Orang lain tidak demikian. Saya lebih baik. Tanpa melihat bahwa kalaupun dia lebih kaya, kalaupun dia lebih pintar, itu adalah titipan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk hal yang ketiga ini. Orang yang gila status itu lupa bahwa tugasnya, bahwa semua yang diberikan Tuhan itu adalah supaya kita bisa pakai buat melayani. Seperti kata Yesus di dalam ayat ke-11 ini, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Status yang diberikan Tuhan pada kita, jabatan yang diberikan Tuhan pada kita, kekayaan yang diberikan Tuhan pada kita, adalah untuk menjadi pelayan. Supaya kita bisa memakai jabatan itu, kekayaan itu, kepintaran itu untuk melayani orang lain. Kalau kita hanya menyamakan diri kita dengan status kita, kalau kita hanya mementingkan status kita, kalau kita merasa harga diri kita bergantung pada status itu, kita lupa bahwa tugas kita adalah melayani. Apa yang kita punya adalah titipan dari Tuhan, supaya bisa kita pakai untuk melayani orang lain. Mari kita berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini Engkau menegur orang Farisi, ahli Taurat yang sangat mementingkan status sehingga lupa bahwa apa yang status yang mereka punya harusnya dipakai untuk melayani. Kami
Ada kalanya terjatuh, tergoda untuk berbuat hal yang sama. Meninggikan status kami, menyamakan diri kami dengan status yang kami punya. Memamerkan kelebihan-kelebihan kami. Ampuni kami Tuhan. Dalam masa Prapaskah ini kami minta supaya Engkau menerangi jalan kami, Engkau menerangi hati kami, supaya kami boleh bertobat dan kembali melihat bahwa apa yang Kau berikan pada kami adalah titipan, supaya kami boleh melayani orang lain. Yang terbesar harus menjadi pelayan. Bantu kami untuk menjadi lebih baik, lebih dekat padamu tiap-tiap hari. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.